Jadi pas gua birthday, gua mulai main sepatu roda. Nyewa dulu tuh tapi. Gak nyewa karena di situ kan rental ya. Orang dalam kan. Gua bisa pinjem. Bisa pinjem. Bisa pinjem. Lu pasti jatuh-jatuh dulu lah awal. Jatuh-jatuh dulu, lecet-lecet dulu. Kalau lu pengen tahu nih ankle gua, bisa di shoot gak deh? Nih makanya gua pakai sendal ya biar. Nah, ankle gua gede. Jadi salahnya gua pada saat itu, enggak, ini beneran tuh ankle gua begini. Jadi, Bang, pada saat itu ya ngobrol aja dulu. Ngobrol dulu ya. Liatin aja ankle lo dulu. Ini ankle gua. Itu udah liatin kamera kan. Jadi anjing. Welcome to Hyperzoo bersama Ridwan Wei. Oh harus gitu ya? Makanya dari dulu kayak gitu ya? Iya, kayak banget Wan. Iya juga sih, bener ya. Kalau Ridwan W doang tuh kan kayak. Iya, makanya gue tambahin 2 bang. Iya, biar agak panjang ya. Agak kepanjangan kayak gitu. Terima kasih udah nonton podcast kita. Ini memang podcast yang cuma pengenalan doang ya. Sebenarnya gitu, jadi kita nggak ngapa-ngapain. Nggak ada. Wan, yuk. Makanan apa yang paling lu suka Wan? Ikan asin, ya, pete, ya, sambal, nasi liwet, sambal terasi lagi. Bodoh. Itu gawat banget sih. Sambal liwetnya pakai teri ya kan? Yoi. Kelas tuh. Parah. Di mana yang jual kayak gitu ya? Oji. Oji jual ya? Oji ada. Pohon petenya ada di situ. Ada. Ini belakang kamera nih. Iya. Belakang kamera 2 nih. Ada pohon petenya di situ. Kita ketemu tahun berapa? Kayaknya 2019 akhir ya atau 2020 gitu ya. Jadi waktu gue di Femsu gue gak tau nih kalau ada nih orang ternyata. Ya kan? Dia kerjaannya HP gue gak tau. Dia tiba-tiba datang bawa kardus. Iya, bawa kardus. Isinya liquid. Yoi. Bawa pulang tuh. Bawa pulang. Ya, gue bilang, wah ada perabok nih. Tapi ternyata dia di TikTok itu ternyata dia bermain inline skate. Ya, betul. Apa sih bedanya rollerblade sama inline skate? Rollerblade itu sebenarnya merek bang. Oh, brand. Gitar, jreng. Ya, jadi rollerblade itu adalah satu brand merek. Namanya itu sebenarnya inline skate, bukan rollerblade. Karena nama sportnya inline skate. Inline skate. Oke. Karena emang mungkin itu brandnya udah lama banget, mungkin udah sekitar 40 tahun. Oh, bener lu. Iya, udah 40 tahunan. Akhirnya orang-orang tuh kalau mau main inline skate tuh, ayo main rollerblade tuh. Udah nempel itu gitu. Oh, berarti sama kayak lu beli air mineral gitu, dikasihnya yang lain. Iya, itu kayak gitu. Kayak gitu ya. Wan, lu sekarang sama Femsu brand apa yang nempel sama lu Wan? Selain Femsu ya? Iya. Untuk sekarang itu ada rollerblade. Jadi gue BA rollerblade-nya. Terus ada kamera 360. Udah sih, kayaknya itu. Si rollerblade ini lu as in BA untuk Indonesia chapter-nya atau personal? Indonesia chapter-nya. Jadi Indonesia representatifnya lu? Iya. Gak ada yang lain? Gak ada. Kelas juga ya? Kalau sekarang udah nambah lagi 3. Oh, udah ada yang baru? Udah nambah lagi 3, tapi gue paling lama. Udah hampir mau 4 tahun gue. Tapi lu disuruh bikin konten nulis nama dia terus gak? Apa gimana gitu? Lu apa sih? SN apa? Jadi kalau gue itu di rollerblade tuh sesimpel kayak gue pakai sepatu roda, si brand rollerblade-nya, gue main udah sesimpel itu. Gue upload. Tapi lu nggak coba untuk ikut X Games gitu-gitu nggak ya? Dulu sih sempet kepikir, cuman lu tau X Games kan? Iya tahu gue. Cuma kan untuk si sepatu roda ini tuh belum terlalu hype kan. Apalagi di kategori kan sepatu itu banyak banget kategorinya. Ada yang speed skating, ada yang agre, ada yang freestyle, ya ada yang street juga. Nah gue tuh maksudnya ke freestyle atau street kayak gitu. Nah akhirnya pada saat itu masih belum rame bang. Jakarta tuh paling cuma ada 10 orang yang main. Anjir. Jakarta tuh kebayang nggak? Dan di saat itu tuh gue kayak, wah gue harus punya temen nih gitu loh kan, biar seru ya kan. Masa gue cuma sendirian doang. Pada akhirnya daripada gue harus latihan untuk ikut kayak misalnya kayak kompetisi kayak gitu, dan you know lah kompetisi di Indonesia apalagi yang belum disupport itu pasti kita ngeluarin duit yang lumayan banyak.
Ya, kayak Bener dong. balap juga gitu sih. Iya, karena kan itu tuh nggak ada support dan nggak ada wadah gitu loh pada saat itu. Tapi lu nggak minta sama si rollerblade-nya untuk lu ikut ke X Games gitu-gitu nggak? Apa dia Karena punya? belum ada kategorinya bang, belum masuk ke sana. Tapi si rollerblade juga punya ini dong, punya representatif kayak X Games segala macam ada dong. Pasti ada. Sekarang tuh 2003 ya. Wah, 2023, 2024 itu akan ada PON di Aceh dan kategori gua masuk. Which is itu adalah Freestyle inline skate. Apa sih bedanya freestyle sama street? Karena yang selama ini gue lihat tuh cuma beberapa doang kayak speeding, Speed ya? speed, terus yang di track. Iya itu speed namanya bang. Bukan yang dari atas. Oh, Kalau itu downhill. Downhill ya. Itu downhill. Yang turun di Iya, air. Iya. Nah, terus sama yang street. Yang street. Yang dia nge-grind di mana. Nah itu namanya agresif inline. Street. Itu beda sama lu. Kalau gue tuh freestyle gaya bebas. Jadi beberapa di freestyle itu juga ada beberapa kategori bang. Ada speed slalom, ada classic slalom, ada slide. Lu slide. Ada high jump, gua high jump, slide. Kalau classic slalom gua nggak. Oh dia tahu. banyak sub ininya ya. Banyak kayak gitu. Oh. Nah makanya pada saat itu gua berpikirnya kayak gini. Daripada gua ikut kayak gitu, mendingan gua bikin video supaya gua bisa ngajakin orang lebih banyak lagi. Tapi itu berhasil juga ya. Iya, berhasil banget. Sangat berhasil. Nah ini sama lah kayak ceritanya Bang Andri berarti ya, kurang lebih ya. Kayak sama deh. Apa kalau Bang Andri? Sama senegara sih ya bang ya. Dari negara Sunda ya. Sunda, IPA Dari ya. negara Sunda sama ya kayak gitu. Sama ya. Nah, kenapa lu tahun berapa mulai main inline skate? Jadi gua nggak bisa nih ngomong sebenarnya kayak, lu kapan lu main rollerblade pertama kali? Nggak bisa tuh sebenarnya. Nggak bisa kayak gitu. Karena itu adalah brand. Itu ada brand. Inline skate lah ya. Iya inline skate. Lu kapan pertama kali akhirnya kayak anjing ini seru banget lagi main ini gitu? Sebenarnya awalnya itu gue coba-coba bang. Jadi gue itu Emang semua coba-coba sih. Coba-coba ya. Jadi awalnya itu gue kerja di salah satu perusahaan, yaitu di Sumarekon Digital Center, itu ada di Serpong. Jadi di Sumarekon itu depan dia tuh ada taman namanya itu Sentia Square Park, lu tau nggak? Di BSD situ. Nah, Sentia Square Park. Nah di situ ada taman, terus ada penyewaan sepatu roda, ada penyewaan longboard, skateboard kayak gitu. Terus akhirnya gue coba-coba main skateboard. Gue sempet main skateboard sampai belajar oli-oli tuh kan kayak gitu. Oli samping apa Oli samping. Oli samping. Yoi. Nah terus di situ gue kayak kayaknya kalau skateboard tuh gue nggak bisa kayak gue bisa main leluasa kayak di jalanan yang jelek kayak gitu. Kayaknya nggak bisa deh kayak gitu. Menurut lu? Menurut gua pada saat itu. Akhirnya gue coba ke longboard. Longboard sama skateboard kan, kalau skateboard tuh dia rodanya lebih kecil, kalau longboard tuh lebih besar. Jadi meluncurnya lebih inilah. Nah tapi di situ juga kayak skateboard juga kayak kurang gitu loh. Nggak kena lu nih. Nggak kena nih gitu loh. Nah akhirnya gue cobalah di si sepatu roda atau inline skate. Tahun berapa? 2017. Pas gue birthday. Ya, happy birthday buat Ridwan. Semoga panjang umur ya. Jadi pas gue birthday, gue mulai main sepatu roda. Nyewa dulu tuh tapi. Gak nyewa, karena di situ kan rental ya orang dalam kan. Gua bisa pinjem. Bisa pinjem. Lu pasti jatuh-jatuh dulu lah awal. Jatuh dulu, lecet-lecet dulu. Kalau lu pengen tahu nih ankle gue, bisa di shoot kali. Ini makanya gue pakai sendal ya biar. Nah, ankle gue gede. Jadi salahnya gue pada saat itu, enggak, ini beneran tuh ankle gue begini. Jadi bang, pada saat itu ya ngobrol dulu. Ngobrol dulu ya. Liatin aja ankle dulu. Ini ankle gue. Itu udah liatin kamera kan. Jadi anjing. Jadi fun fact, gue tuh nggak bisa ngelihat patah. Gue nggak bisa ngelihat patah. Oke. Jadi salahnya gue pada saat itu, yang pertama gue belajar otodidak. Gue cuma ngikutin teman, sedangkan temen gue ya udah kayak gini gitu doang. Bacot doang. Iya. Kasih teori. Pada saat itu gue coba main di skatepark. Ngelihat kiri gue ada anak kecil jatuh, ke bawah lah gue jatuh, ankle gue kena bang. Pada saat itu. Ankle tuh memang. Lu tuh kanan gini udah kena ankle? Kanan doang. Gue kanan gini udah kena. Oh lu udah kena? Udah. Waduh. Gue sporty banget men. Lihatlah dari bentukan gue. Nah tapi yang gue tahu waktu itu dia mainnya basket kan? Gue basket futsal, kan? bola kan.
Cuman badannya dia ngembangnya kan. Ya, jadi kan kalau anak dulu tuh tumbuh kok ke samping. Atas Ke atas lah, gue anti mainstream. Iya benar. Ke samping gue milihnya. Ya kan? Tapi memang karena postur gue dan gue lari, memang penyakitnya pasti di ankle. Iya, jadi pasti sih. jatuh itu pertama kali kena ankle. Sama karena dulu tuh gue terus main basket kiri. Jadi emang gue pernah disiksa sama si anjing ini ya. Oh, gue kasih tahu aja. Lu Kayaknya bisa masih ada di YouTube deh ya. kasih. Nanti ini jangan males ya. Lu cari tuh video lu taruh tuh linknya di sini. Apa terserah deh caranya gimana. Iya. Itu tuh gue pikir tuh segampang ituan. Emang gampang Bang. Gue pikir segampang itu main inline skate. Kayak lu cuma pakai sepatunya terus kur gitu ya. Iya. Turns out enggak ya. Enggak. Karena yang gue rasain tuh sumpah kaki gue tuh pegel banget tol. Iya, karena lu nggak terbiasa di atas roda, terus akhirnya lu coba di atas roda, itu tuh beda banget Bang rasanya. Ngerti nggak? Iyalah. Iya, Kan itu biasa pasti beda. kita di atas. Iya, itu beda banget makanya. Iya kayak anjing gini susahnya men. Inline tuh kayak gue mendingan drag race lah. Oh gitu ya? Iya, gue mendingan balapan dah. Daripada inline? Iya. Padahal itu seru loh Bang. Gini ya, gue kasih tahu. Buat lu yang bisa main inline skate, gue bilang lu keren. Bisa doang aja. Bisa doang aja, Bisa yang luncur aja ya? Luncur aja, lu Iya. sabi sih menurut gue. Kayak gue coba main skateboard, bisa 3 hari lah, Biasa aja? jatuh gue. Jatuh? Jatuh. Ke belakang? Ke belakang. Waduh. Wah, nggak bisa napas gue. Jadi Asli emang gue punya problem di ankle yang cukup parah. Lu gue main hoverboard aja nggak bisa lurus, Pak. Tapi lu sempet kepikiran untuk latihan ankle nggak? Kayak latihan untuk nguatin ankle, kaki, Enggak, dan lain kan gue nggak paling ada ya? squat doang kan. Nah, tapi memang kaki gue tuh miring. Oh, miring. Miring kaki gue. Jadi kalau gue main hoverboard nih, ya udah, gitu dong tuh. Gak bisa lurus gue. Tapi Bang, untungnya gue ya pada saat itu pas ketika gue kena ankle ya, itu tuh gue bukannya gue berhenti stop untuk main, Terus. gue malah makin jadi tau nggak? Karena istilahnya tuh kalau udah jatuh gara-gara inline terus anjing gue kena ankle nih. Oh berarti gue nggak bisa landingnya begini. Lu jadi kayak Iya. kayak lu punya solusinya gitu. Iya, dan satu hal lagi ketika gue main inline skate, gue tuh malah jauh kelihatan keren Bang. Buat lu. Itu kayak gue banget gitu. Buat lu kan. Iya buat gue. Iya. Gak tahu Tapi ya. sekarang kalau lu ya. diakui. Hah? Diakui sekarang. Iya lah. Maksud gue gak semua orang bisa nge-slide kaki mengkol gitu kan nggak bisa. Nggak bisa ya. Orang nggak bisa tuh kakinya begini-begini kan nggak bisa. Iya. Nggak semua gitu. Nggak semua. Sebenarnya gini Bang, kalau untuk di kategori gua, apalagi freestyle itu tuh anak kecil aja bisa sebenarnya. Lu nonton X Games yang kemarin nggak? Enggak. Youngest skateboarder 11 tahun Pak. Oh iya, gua tahu itu. Anjir itu jago banget ya. Itu Iya, itu ngamis keren banget dia. sih. Itu dia ngamis nilainya hampir perfect. Iya, iya. Itu dia ngalahin tahun lalu termudanya 16 tahun atau 15 tahun gitu. Dan Iya. dia masuk 11 tahun orang Jepang. Iya memang nggak mungkin nggak bisa. Iya emang. Itu cuman guanya aja nggak mau. Dan gini Bang, yang gua pelajarin dari yang gua main sekarang ya. Jadi kayak lu ngelihat gua nih, wah lu bisa kayak gini nih. Sebenarnya anak-anak kecil kayak mungkin 10 tahun yang emang udah main freestyle lama tuh mereka juga bisa seperti itu. Tapi Karena cara mereka masih pembawaannya yang beda. Tapi mereka juga karena badannya masih build kan. Badannya Jadi juga masih build. mereka masih badan itu masih enak lah, masih Iya, lentur ya. masih Jadi lentur, dia ya. mau bentukannya kayak gimana juga. Selalu kan. Iya, benar kayak gitu. Wan, tapi lu tuh mempelajari historinya si rollerblade ini nggak sih? Inline skate ini nggak sih? Untuk istilah apa ini? Historinya gitu, kayak kapan pertama kali ada mampus lu tahu kan? Mampus lu. Gua nggak pernah pelajarin itu. Enggak. Enggak. Kenapa lu nggak mau mempelajari itu? Kalau gua nggak tahu ya. Gua pokoknya gua pelajarin tuh tentang si rollerblade-nya aja. Dia awal mulanya itu berdirinya tuh di brand itu ya. Kalau untuk sepatunya gua enggak. Kayak kalau misalnya kayak gue nih, gue tuh suka banget sama Lamb of God. Iya. Tuh gue sampai cari tahu. Kayak pertama kali tuh lu tahun berapa sih? Oh dia ternyata ganti nama di tahun 9 sekian. Iya. Gitu. Nah, itu Mungkin knowledge gua di situ gua kurang kali. kenapa lu nggak mau mempelajari itu? Karena lu kan lu istilahnya
lu udah deep down juga di inline skate gitu loh. Iya. Kenapa lu gak belajar itu ya? Nggak tahu ya, kalau gue tuh lebih pikir kayak gimana caranya ini rame aja. Itu yang gue pelajarin sih. Via inline skate ini. Iya. Sekarang lu ngeliat siapa pertama kali main inline skate? Gak ada. Dan gue karakter orang nggak bisa follow orang bang, apalagi soal inline skate. Bingung kan? Oke, ngomongin soal hobi. Wah, hobi ini adalah sebuah kegiatan di mana kegiatan ini adalah kegiatan rekreasional sebenarnya, kegiatan yang bisa dikatakan merilis stres kita dan juga satu kegiatan yang sangat menyenangkan. Hobi itu banyak banget di luar sana. Ada hobi makan, hobi jalan-jalan, kalau makan kuliner ya. Terus juga ada hobi koleksi misalnya kayak koleksi tas, koleksi sepatu atau misalnya koleksi mainan dan juga koleksi yang lain-lainnya. Selain itu, hobi juga bisa mengarah ke olahraga. Ada yang hobi main sepak bola, main bulu tangkis, dan juga yang salah satu yang gue kenal nih yang cukup ekstrim hobinya adalah si Ridwan Wi yang lagi kalian tonton videonya. Hobinya adalah dia main inline skate yang mana menurut gue pribadi susah ya cara mainnya. Dia cuma punya roda di satu roda doang di masing-masing dan kita harus melatih keseimbangan kita. Dan hobi tersebut ternyata juga bisa menghasilkan. Seperti yang kita ketahui bersama juga, Ridwan juga kebetulan disponsori oleh beberapa brand yang terkait dengan hobinya tersebut. Nah, kira-kira kalau misalnya kalian punya hobi, apakah bisa tersalurkan hobinya atau mungkin percaya dengan statement bahwa hobi itu bisa merilis stres? Bisa langsung komen di bawah guys. Oke, kita lanjut videonya guys. Gue itu karakter orang yang nggak bisa follow siapapun. Gue harus nyiptain sesuatu. Tapi lu yang punya, orang follow tapi gua lu gitu. punya kayak menurut gua gitu, orang tuh pasti ada influencernya ketika lu melakukan sesuatu. Tapi maksud gua kayak oke, lu nyemplung nih, jebret. Iya. Siapa ya top notch-nya? Siapa sih orang yang paling mantep nih di inline skate dan spesifik misalkan apa kayak lu freestyle? Iya. Siapa ya gitu? Lu nyari tahu gak itu? Gue nyari tahu, tapi yang menurut gue kelihatannya gerakannya bagus banget. Kayak misalnya nih, ada yang dari kalau di Indonesia sendiri tuh ada mentor gue. Itu pun gue dulu tuh belajar itu via video call. Ini bagus gak kayak gini? Ini bagus gak kayak gitu? Nah. Jadinya mentor gue. Terus kalau untuk di luar sendiri, itu gue ngeliat gerakannya bagus, gue DM. Gue pelajarin kayak gitu-gitu loh. Nah, tapi gue nggak pernah ngikutin kayak gini. Ya lu mencari gerakan yang paling bagus iya. Dan paling cocok buat lu kan. Kayak gitu. Anjing juga ya. Tapi maksud gue, berarti lu ada satu orang nggak yang lu suka banget di dunia inline? Gak ada bang. Yang tadi gue bilang di dunia ini lu paling suka siapa? Gue nggak ada yang gue suka. Gak ada ya? Nggak ada. Paling gue kayak wah, ini keren nih. Dulu sempat ada yang dari US. Dia jago banget bang, jago banget. Itu malah di situ gue malah jadi belajar. Gue nggak ngefans sih, cuman gue belajar terus gue malah makin kepacu, tau nggak? Itu gue terakhir, kepacu, wah gitu kan. Itu terakhir gue lompat paling tinggi kayak 2 meter gue. Dan gue baru pertama kali itu ngelakuin itu. Sama dia orang. Biji ya? Iya, sama dia orang. Biji lu getar nggak waktu loncat 2 meter? Parah banget. Hah? Duk. Kayak, woi gitu. Tapi emang iya sih, kita kalau melakukan sesuatu pertama kali sih emang itu gue kayak, cuman gue tuh orang yang kayak ada yang lebih kan kalau di Jakarta ya paling ya mainnya gitu-gitu aja gitu loh, kayak teman-teman. Jadinya ya gue tetap harus ngulik sendiri gitu. Tapi kalau ada yang dari luar lebih jago dari gue harus lebih parah gitu dari situ. Paling nggak lu sama aja sama dia ya? Ya nggak bisa sama juga sih bang, cuman ya itulah. Iya maksud gue kayak bisa nemenin dia lah. Iya maksud gue ya sama, maksud gue dalam arti kayak anjing orang jago nih. Yeah. Gue paling nggak harus bisa deket aja sama dia nih, untuk nyampe level situ kan. Tapi bagusnya gue sekarang ya, maksudnya gue kan ngulik dari teknik-teknik A, B, C, D dan lain-lain tuh, gue jatuhnya tahu seperti apa dan lain-lain. Jadi gue bisa ngasih tahu ke orang juga, mereka bakal jauh lebih cepet gitu loh untuk dapat. Ya, dan apalagi juga sekarang ngajar kan? Ngajar juga, lumayan. Gila nih orang duitnya. Enggak bang, tapi lumayan. Tapi gue juga sekarang gue lagi seneng Vespa. Jadi gue pikir di sepatu roda ya mungkin gue udah lumayan ya kan, maksudnya. Terus gue mencari hobi baru, akhirnya ke dunia vape juga kan gue udah lumayan lama juga. Terus gue juga Vespa. Sekarang ada nanti coming soon brand gue juga masuk keluar lagi. Apa tuh? Adalah riding kita. Enggak, adalah. Enggak riding kita. Ayo riding. Bentar ya.
Gue bikin. Gue ada 4 Vespa, jadi lu bisa pinjam 1. Gak bisa, gue takut ya. Nggak bisa ya. Gue 4 kali jatuh, Wan. Oke. Jadi motor apapun gue berani. Oh gitu. Vespa 2 tak gue berani. Kenapa? Jatuh 4 kali gue. Mahal. Gue nggak mahal. Nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa ininya rem, karena remnya di kaki kan dia. Remnya di kaki. Nah terus kayak, gue tuh banyak yang Vespa. Cobain aja bang. Enggak. Kenapa gue jatuh 4 kali? Dan menurut gue, daripada gue jatuh lagi, mendingan gak usah. Iya sih. Kayak gitu. Jadi kalau motor apapun ya gue masih berani-berani aja. Janganlah bang. Vespa 2 tak aja lecet gue. kan. Lumayan. Gantinya repot ya. Gantinya mahal. Iya. Kayak temen gue kemarin. Oh jadi siapa? Aduh gue lupa namanya. Kino. Ya iya. Iya. Dia udah Vespa lah bocahnya kan. Sekarang mesinnya itu udah asik lah dia. Jadi di toko nih sekarang ya. Tongkrongan ya, tongkrongan. Iya, itu macem-macem. Tadi malam ada yang nyeting motor. Nyeting motor. Nyeting motor bang. Buka CVT, ganti roller. Tapi ya udah gitu loh. Akhirnya motornya rungkat. Jebol motornya kemarin nggak bisa race. Ini tanggal berapa mau ada race lagi, dia mau ikut lagi. Mau ikut lagi. Vespa tuh? Vespa, tapi patah, Vesmet. Nah gue pengen ngumpulin Vesmet sama Vespa old school di 2 tak. Kita riding bareng, Cek. Oh, seru sih itu. Lucu tuh. Pada ikutan nggak? Hah? Mau ikutan nggak? Ayo Gas lah. masuk squad kita. Wan, last nih. Apa tuh? Untuk orang-orang yang pengen belajar inline skate, selain minta dilatih sama lu, apa sih yang pertama kali lu harus lu perhatiin? Bentar, sebelum makin seru pembahasannya, jangan lupa follow IG kita di hyperzoo.id, subscribe juga di sini, dan juga pastinya jangan lupa komen. Lanjut. Oke, sebenarnya ini gue kasih tahu dulu. Kalau sekarang tuh udah gampang banget, karena sekarang itu gue udah ada wadahnya sendiri. Jadi gue sempat kepikiran bikin perkumpulan itu di GBK. Itu mungkin udah hampir 1000 orang yang join. Dan lu bakal jauh lebih gampang untuk belajar, nggak cuma sama gue tapi sama teman-teman gue yang emang dulu juga sama komunitas tersebut ya. Sama perkumpulan bang. Gue nggak ngomongnya komunitas, tapi perkumpulan. Karena kalau komunitas kan ada ketua, ada ini. Kalau gue tuh lebih ke ya udah ngumpul aja gitu. Gitu. Jadi lebih bebas, dan yang harus lu persiapin ya yang pertama sepatunya, dan sepatu juga jangan sembarangan dan jangan asal beli, karena ada beberapa tipe yang kadang ada sesuai bobot. Misalnya bobot lu 70, ya lu harus pakai sepatunya yang sesuai dengan bobot lu. Oh ada tuh ukuran. Ada. Kayak sepeda jadi sebenarnya. Iya, lebih ke seperti itu sih. Karena banyak orang yang salah beli sepatu, akhirnya mereka beli lagi gitu loh. Ketika mereka udah kenal sama gua atau sama teman-teman yang daripada dia beli 2 kali, coba dipelajarin dulu ya. Makanya lu bisa langsung kontak ke gua aja, gua juga pasti balas DM. Ya. Bisa di sini ya. Nih gua kasih nama Instagramnya ya. Nih, nama Instagramnya itu adalah Penri. Bang, bukan. Ridwan. Ridwan Wi Triple E. Tuh ya. Nih kita kasih lagi ya. Nih. Jangan males editor, gue tahu lu males. Ya, di belakang tolong banget ini gue kasih. Ya, lu bisa kontak langsung ke rollerblade-nya. Ke gua dulu, Bang. Biar gua dapet cuan kan. Nah, ke gua dulu. Iya, gitu. iya. Baru siap aman. Thank you banget, sesuai dengan bajunya break rules ya. Kita memang harus break the rules untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau. Yoi. Tapi jangan pernah melawan hukum, karena hukum itu sudah di Tet.